Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nafisa Sabila. Saya mahasiswa farmasi tingkat 1A dari salah satu universitas di Pangkal Pinang, yaitu Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dengan NIM 23484128 dari matkul anatomi dan fisiologi. Selamat menyaksikan semuanya. Apakah ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan juga akan memecahkan sebuah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Dengan itu, bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Dan juga proses-proses pencernaan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama adalah injensi, adalah suatu proses penaruhan atau memasukkan makanan ke mulut, biasanya menggunakan tangan, menggunakan alat bantu seperti sendok, sumpit, garpu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik merupakan suatu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut agar mudah ditelan atau dicerna oleh tubuh. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai keinginan kita. Yang ketiga yaitu adalah pencernaan kimiawi, merupakan proses pencernaan mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, bile, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengatur adalah enzim. Baik, yang keempat yaitu adalah penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris menjadi osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang terakhir kelas penyingkiran, yaitu penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna dari traks pencernaan melalui defekasi. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah menjelaskan organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan mencernai makanan, memecah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah menyerap. Bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk ke dalamnya yaitu seperti mulut, taring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terhadap dalam rongga mulut, kantung empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam memecahkan bahan makanan. Gigi, lidah, kandung empedu, beberapa kelenjar pencernaan, serta kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Baik, di sini yaitu bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Di bagian atas yaitu ada rongga mulut, selanjutnya di bawah ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada kantung empedu, ada pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan terakhir anus. Selanjutnya yaitu materi tentang organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam. Yaitu yang pertama menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap makanan, dan membantu menelan makanan. Nah, di sini ada gambar tentang rongga mulut tampak depan.
seperti terdapat lengkungan gigi atas, langitan, arteri dan saraf langit, kelenjar langitan, lempeng datar, tulang langitan, otot anak langitan, amandel, anak langitan, lidah, gusi bawah, lengkungan gigi bawah. Yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Kerongkongan terbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerakan perisaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama adalah superior, yang sebagian besar terdiri dari otot rangka. Yang kedua yaitu adalah bagian tengah, yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos. Yang ketiga yaitu bagian inferior, yang terdiri dari otot polos. Nah, di sini ada salah satu gambar tentang gerakan otot kerongkongan saat mendorong makanan. Seperti yang pertama yaitu dari mulut menuju makanannya ke lambung. Yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung atau HCl. Lambung terdiri dari 3 bagian terutama yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sfinkter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari disebut dengan sfinkter pilorus. Yang keempat yaitu ada usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim eripsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap menjadi jonjotan usus yang disebut villi. Di usus halus juga terdapat duodenum, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Yang kelima yaitu ada usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ-organ lainnya dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri dari yang pertama usus buntu, yang kedua kolon ascendens atau kolon naik, yang ketiga adalah kolon transversum atau kolon datar, yang keempat adalah kolon descendens, kolon turun, yang kelima yaitu adalah rektum, tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah anus. Anus atau dubur adalah penggunaan antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuang feses melalui proses defekasi, buang air besar. Di anus terdapat otot sphinkter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphinkter adalah untuk membuka dan menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan pada manusia. Proses ini berlangsung. Pencernaan makanan akan bermula dari suatu mulut sebagai bagian terluar dari rangkaian proses pencernaan. Dari bagian inilah makanan atau minuman akan pertama kali masuk ke dalam tubuh. Di bagian ini pencernaan mekanik akan dilakukan dengan berlangsungnya proses pengunyahan makanan menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi dalam waktu yang bersamaan mulai berlangsung menggunakan enzim ptyalin atau amilase. Proses selanjutnya makanan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan gigi dan dikunyah akan dibawa ke bagian lambung dengan melalui bagian kerongkongan atau tenggorokan. Adapun zat yang mengontrol proses ini diantaranya yang pertama ada renin, pepsin, HCl atau asam klorida, dan lipase.
Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya meminta maaf atas kekurangan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.